Ini pertama kali ya aku ngomentari manga itu, review manga itu nggak ngomentari karakternya, nggak ngomentari gambarnya. Cheers, tapi welcome back to my channel. Dan ya, kali ini kita dari sudut kamera dari depan karena mejaku lagi berantakan. Dan ini juga baru selesai ngerekam video lain juga, yaitu baru beres-beres setelah unboxing ini. Nah, ini akan kutunjukin di video selanjutnya ini apa, dan ya tunggu aja ya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah manga yang sebenarnya udah disaranin oleh salah satu penonton di channel ini. Manga itu judulnya adalah Blame atau Blam atau Buramu, itulah pokoknya. Nah, sejak dia nyaranin manga ini dan sejak aku beli sekitar 3 atau 4 bulan lalu, aku udah beberapa kali baca manga ini. Setelah aku udah baca 30 menit, terus aku kayak pause dulu, seminggu kemudian aku baca lagi. Aku nggak ingat cerita sebelumnya gitu, kepala aku tuh lupa ini cerita tentang apa gitu. Kalau aku ya, bagi aku ya, karena dia tuh juga sci-fi dan aku nggak bisa ngerti kalau aku nggak baca langsung selesai gitu, karena banyak yang lupa gitu. Bahkan ya di video ini pun aku nggak yakin bisa ngejelasin dengan baik tentang manga ini. Jadi kalau kalian pernah baca manga ini dan kalian punya penjelasan lain dan tertinggal dari yang penjelasan kali ini, feel free to komen di bawah. Nah, mari kita bahas manga Blame dan selamat datang di Wibu Talk. Selamat datang di Wibu Talk, dan seperti yang aku bilang tadi, kita akan membahas manga ini. Manga Blame ini menceritakan tentang sebuah perjalanan seorang Kili, main karakter dari manga ini. Nah, tujuan Kili ini adalah menemukan orang atau manusia yang masih memiliki net terminal gene. Jadi net terminal gene ini adalah kayak gen gitu, gen yang dimiliki oleh manusia gitu, yang pada masa Kili itu hidup itu sangat langka, bahkan bisa dibilang hampir nggak ada. Nah, Kili ini membutuhkan orang yang memiliki gen itu, yang memiliki net terminal gene yang masih murni dan belum terkontaminasi oleh dunia mereka gitu. Kenapa begitu? Aku akan coba ngejelasin tentang dunia mereka. Dunia yang ada di manga Blam ini sangat aneh dan sangat kompleks. Jadi dunia itu kebanyakan tuh kayak gedung-gedung gitu kan, kayak gedung-gedung, bangunan-bangunan modern gitu yang strukturnya tuh nggak jelas gitu, yang nggak tersusun rapi gitu. Nanti tiba-tiba ada bangunan, terus nanti bisa tiba ada rel, ada jembatan, ada tower misalnya gitu kan. Tiba-tiba kayak nggak tersusun dengan baik gitu. Jadi kenapa dunia mereka tuh bisa sampai seperti itu adalah pada zaman dahulu, ribuan tahun yang lalu gitu kan, kebanyakan manusia itu masih memiliki yang disebut dengan net terminal gene tadi gitu. Kayak gen khusus itu tadi gitu. Jadi masih rame lah yang punya gen itu, yang keturunan yang punya gen unik itu masih rame lah gitu. Nah, orang-orang yang punya net terminal gene ini membuat sebuah sistem yang akan membangun sebuah tempat, sebuah peradaban, sebuah tempat tinggal bagi mereka agar mereka aman dari dunia luar. Jadi kayak dunia itu diciptakan hanya untuk mereka. Jadi sistem yang mereka buat ini akan itu kayak berupa AI gitu kan, yang melakukan pembangunan gitu. Jadi mereka tuh nanti ada punya builder yang disebut builder yang kerjanya itu membangun dunia mereka, kayak membuat bangunan-bangunan, membuat infrastruktur lah gitu kan. Kemudian ada juga safeguard ini kayak penjaganya, kayak satpamnya dari dunia dia gitu, dan tugasnya adalah untuk melindungi mereka dari ancaman dunia luar dan orang-orang yang nggak punya net terminal gene tadi, nggak punya gen khusus tadi, kita bilang gen khusus aja lah ya. Nah, kemudian waktu terus berlalu gitu, sampai dunia yang mereka buat tuh saking gede itu nggak sampai nutupi matahari, sampai dunia mereka itu juga punya matahari sendiri, bikin matahari sendiri, jadi semacam bumi tersendiri. Dunia yang kompleks, dah kayak punya ekosistem sendiri, dah punya sistem sendiri dan lain-lain, itu kemudian disebut dengan megastructure. Nah, megastructure ini ketika udah jadi satu, maka mereka akan membuat megastructure lagi di atasnya gitu. Jadi kayak menumpuk gitu. Nah, proses ini terjadi selama ribuan tahun dan intinya kayak mereka tuh bener-bener bisa membuat sebuah dunia yang bener-bener untuk mereka. Sampai pada suatu saat terjadi sebuah mutasi yang membuat keturunan mereka tuh kehilangan gen khusus tadi gitu. Dan mutasi ini tuh menular juga ke orang-orang lain gitu. Jadi satu persatu dari orang-orang gen khusus yang hidup di dunia itu tadi kehilangan gen khususnya itu gitu. Bahkan kemungkinan besar semua orang yang ada di dalam megastruktur tadi kehilangan net terminal gene, kehilangan gen khusus mereka. Jadi orang yang udah tidak murni lagi. Nah, masalahnya adalah seperti yang aku bilang tadi, mereka membuat sebuah tempat yang khusus untuk mereka gitu, yang hanya bisa ditinggali oleh mereka dan hanya bisa dikendalikan oleh mereka. Hasilnya mereka nggak bisa menghentikan pembangunannya yang terus-menerus terjadi. Dan di sisi lain, para safeguard atau para satpam yang AI tadi tidak mengenali mereka lagi gitu. Oh, ini orang biasa nih, harus gue bunuh gitu kan. Pokoknya safeguard tadi malah menjadi lawan bagi mereka.
ini jadi sebuah malapetaka untuk orang-orang arogan yang membuat sistem ini gitu, menjadi bencana untuk mereka sendiri. Nah, seperti yang aku bilang tadi, pembangunannya itu terus berlanjut sampai ribuan, ratusan ribu tahun, yang menghasilkan dunia tanpa ujung, dunia yang udah sangat berantakan. Bahkan konsep waktu pun sudah nggak relevan lagi di dunia mereka itu. Nah, jadi kita kembali ke Kili lagi. Intinya tujuan Kili itu simple, yaitu mencari orang yang masih punya gen murni untuk mengendalikan sistemnya, menghentikan semua kekacauannya, dan menyelamatkan dunia. Sesimpel itu. Ya, kalau sesimpel itu kayaknya aku nggak bakal penting bacanya gitu. Dan semua yang kujelaskan di atas itu nggak dijelaskan secara langsung di manganya. Bahkan sampai akhir manganya pun hampir nggak ada penjelasan sama sekali gitu. Aku cari tahu informasi ini dari forum-forum, dari diskusi-diskusi, dari artikel-artikel, dan dari wiki yang membahas tentang manga ini. Jadi ketika aku baca manga itu kayak orang tersesat gitu, kayak orang sesat, orang nggak tahu apa-apa, ngikutin perjalanan si Kili gitu. Jadi ketika aku baca manga ini juga, aku menyadari banyak hal. Ini ngasih aku pengalaman baru. Salah satunya adalah bahwa selama ini aku baca manga gitu, aku terlalu terfokus ke dialognya gitu. Karena manga-manga sekarang cukup dengan kita baca dialognya aja, kadang kita mengerti dengan situasinya gitu kan. Sedangkan di Blame itu nggak ada, itu tuh nggak dijelaskan gitu. Kita harus mikir. Jadi manga ini tuh menggunakan metode yang berbeda menurutku ya, dalam menggambarkan situasi cerita. Mungkin satu-satunya manga yang kutemukan menggunakan cara ini gitu. Jadi dia gunakan kayak kan dunia nih. Jadi kan si Kili ini lebih sering jalan-jalan, lebih sering jalan gitu. Ketika kita lihat Kili itu jalan, kita disuguhkan dengan pemandangan dunianya yang absurd gitu kan. Dia gambarinnya misal dari atas, dari bawah, dari sudut samping. Dia menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda dalam menggambarkan satu adegan itu. Tapi kita tahu kalau di situ ada Kili, di situ ada objek utama yang kita ikuti, di situ ada main karakter yang kita ikuti perjalanannya gitu. Manga ini juga kadang mengarahkan mata kita, mata pembaca ini, menggunakan si main karakter, menggunakan Kili. Kadang misalkan Kili itu nengok ke atas, kita otomatis ngikuti arah mata Kili ke panel atas misalnya. Di situ ada petunjuk. Gimana jelasinnya itu? Kayak dia membuat mata kita tuh berjalan ke setiap sudut dari manganya. Itu membuatku pribadi merasakan perjalanan melewati struktur-struktur yang aneh itu, bangunan-bangunan yang gak jelas, yang kita gak tahu arahnya kemana dan untuk apa, menemui makhluk-makhluk aneh dan musuh selama perjalanan, bertemu dengan banyak orang selama perjalanannya juga, dan mendengar cerita-cerita mereka. Sebuah dunia yang berantakan tapi penuh dengan pesona, dunia yang penuh kekacauan tapi tetap menarik untuk dilalui. Manga ini benar-benar mampu memberikan kayak apa ya, kenikmatan perjalanan yang gak ada ujungnya. Kita gak tahu dunia itu sepanjang apa dan sampai mana perjalanan Kili ini akan membawa kita sebagai pembacanya. Ya, walaupun tetap bingung sih baca manganya. Aku sampai perlu baca wiki, baca forum gitu untuk paham. Manga ini kayak sepotong cerita kecil dari keseluruhan dunia mereka yang sangat gede. Karena kayak sampai sekarang aku nggak kebayang dunianya itu seberapa besar, seberapa luas, seberapa variasinya. Sampai sekarang aku nggak terbayang. Tapi dengan membaca potongan kecil cerita dari perjalanan Kili ini keren sih. Aku jadi gimana ya, kayak cinta sama manganya gitu. Sampai sekarang aja aku nggak ada komentar. Ini pertama kali ya aku ngomentari manga itu, review manga itu nggak ngomentari karakternya, nggak ngomentari gambarnya, konsepnya itu udah it just good bro. I just like it. Pokoknya awal-awal aku baca manga itu bosan karena memang nggak nyambung di kepalaku gitu. Tapi ketika sudah satu persatu klik, it just makes sense. It just cool, you know? Pokoknya jadi pengalaman baru lah untuk aku ketika aku baca manga Blame, dan of course jadi salah satu manga yang bener-bener keren dan punya ciri khas gitulah dari manga-manga lain, dan itu bener-bener gila. Ya, mungkin itu aja pembahasanku soal Blame. Klik like jika kalian suka, komen mendapatkan di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jane.